planning my assassination. I had no choice. I know you think this is a betrayal, but Chief of Staff, you will once again fight for a strong Germany. Heil Führer! Do you hereby swear allegiance? We do! Heil Führer! Oke semuanya, selamat datang kembali di channel 17 Juni. Melanjutkan cerita sebelumnya, Hitler The Rise of April, yang sudah saya jelaskan di part sebelumnya. Yang belum nonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Oke, let's go. Setelah divonis 9 bulan, akhirnya Hitler dikurung di sel khusus dari sebelumnya. Selama menjalankan masa tahanan, Hitler akhirnya membuat sebuah buku propaganda karangannya sendiri yang ditulis oleh Hess sebagai sekretaris Hitler selama di penjara. Welcome, my Führer. Thank you, Hess. Should have chosen Brown. Setiap hari Hitler terus mengarang bukunya tersebut dengan kepintarannya seperti saat berpidato, sehingga membuat para tahanan lain sorak-sorai terkesima mendengarnya. And he will lead his people to victory. A man of great vision, a man with the courage. Setelah itu Hitler menelpon Hemsteng untuk datang ke LP-nya. Hitler meminta Hemsteng menerbitkan bukunya yang telah jadi itu. Awalnya Hemsteng menolaknya karena beralasan dia hanya menerbitkan buku-buku seni, bukan buku propaganda. Setelah sedikit diancam oleh Hitler, akhirnya Hemsteng bersedia menerbitkan buku tersebut. 20 Desember 1924 akhirnya Hitler pun bebas. Kemudian Hitler pun kedatangan keponakannya dari Austria yang bernama Geli dan ibunya Angela. Mereka memutuskan untuk hidup bersama Hitler. 26 April 1925 diadakan pemilihan presiden Jerman antara Ludendorff dan Hindenburg. Sebelum pemilihan dimulai, mereka mengadakan pertemuan dari perwakilan partai di gedung Reichstag Berlin. Pada saat itu partai Nazi hanya memiliki 3 kursi. Dan akhirnya pemilihan presiden itu dimenangkan oleh Hindenburg. Setelah kekalahan Ludendorff, Hitler mengadakan rapat bersama partainya. Pada saat itu Hitler juga memperkenalkan Gehlen kepada semua anggota partainya. The famous Gehlen. Pada pertemuan itu Hitler berniat ingin merebut pemerintahan Jerman dengan segala cara. Bahkan Hitler siap berperang melawan Hindenburg bersama partainya. Di sini kita mulai diperlihatkan dengan keegoisan Hitler sebagai diktator. Demi sebuah kejabatan, Hitler siap melawan bangsanya sendiri. Siapapun yang berani menghalangi langkah Hitler di dalam bentuk apapun, mereka akan dianggap musuh dan dieksekusi mati oleh Hitler. Singkat cerita, mereka mengadakan acara pembukaan kantor baru partai Nazi yang dibawakan oleh Helen.
Dari waktu ke waktu anggota dan pengikut Hitler bertambah. Partai Sosialis Nasional atau Nazi semakin dikenal. Scene berpindah. Hitler yang sedang menunjukkan kemar barunya untuk Geli, sang keponakan Hitler. Perlu diketahui, si Geli keponakannya di sini sebenarnya merasa risih dan tidak menyukai dengan sikap Hitler yang berlebihan kepadanya. Suatu hari ketika Geli berduaan di dalam mobil bersama staf sopirnya Hitler, kita sebut saja Agung, ini orangnya. Hitler datang dan langsung menodongnya dengan pistol dan hampir ditembak. Geli pun marah dan semakin mendepresi dengan sikap Hitler. He's not crazy, he's not. Shut up! I'm sick of your speeches. I'm sick of your parties. Perlu diketahui, si Hitler ternyata menyukai sang keponakannya tersebut, sama seperti ayahnya Hitler yang menikahi keponakannya sendiri, dan lahirlah si Hitler ini. Uncle Dolph is here to... Suatu malam ketika si Geli mau diantarkan pulang, Hitler pun melakukan hal yang tidak senonoh di dalam mobil. Hingga sesampainya di kamar, Geli melakukan sesuatu dan ya, Geli bunuh diri dengan pistolnya Hitler. Beberapa waktu Hitler bersedih atas kepergiannya. 26 Februari 1932 di gedungnya Nazi, akhirnya Hitler telah diakui resmi sebagai warga kenegaraan Jerman yang sebelumnya masih warga kenegaraan Austria, karena Hitler lahir di Austria bukan di Jerman. Reichs President. Heil Hitler! Scene berpindah kepada Prince bersama temannya yang sedang mengerjakan sebuah koran. Prince ini salah satu orang yang tidak menyukai visi misi Hitler. Yang sudah nonton part sebelumnya pasti tahulah si Prince ini siapa ya. Temporary insanity. Am I forgiven? Ketika Hitler mengetahui tentang beritanya di koran, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan beritanya di koran. Perusahaan koran pun mendapatkan beberapa teror dan ancaman. Sehingga Prince pun dipecat dari perusahaan tersebut. Sedikit demi sedikit Hitler bisa merebut kedudukan pemerintahan Jerman. Saat itu kursi Nazi di parlemen pun menjadi salah satu kursi terbanyak dari partai lainnya, sehingga sebagian besar rakyat Jerman banyak yang memihak kepada sistem Nazi dibandingkan kepada Hindenburg yang sedang menjabat sebagai presiden resmi Jerman. Hari ke hari posisi Hindenburg terus terdesak oleh politik propaganda Hitler yang gila. Chancellorship, sir. Hingga akhirnya Hitler dipanggil oleh Hindenburg dan dilantik menggantikan dirinya sebagai presiden Jerman, dan setelah pelantikan itu Nazi resmi jadi penguasa Jerman sementara. Scene kembali kepada Prince yang didatangi kedua teman barunya yang sama-sama tidak menyukai Hitler. Mereka berencana menurunkan popularitas Hitler lewat media koran dengan nama samaran. Gedung Krom Opera Parlemen Reichstag, Hitler mengumumkan bahwasannya semua kepemimpinan ada di bawah kuasanya, mulai dari pemerintahan, politik, pos kepolisian, militer, DPR, MPR, bla 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 harus setuju kepada kebutuhan partai Nazi. Jika tidak, maka Hitler akan menganggap mereka musuh dan akan memeranginya. Will it be peace or war?
Prinz yang ketahuan pun ditangkap dan dipenjarakan, sementara dua temannya mati disiksa. Orang-orang yang dianggap sebagai ancaman oleh Hitler akhirnya dibunuh satu persatu. Beberapa lainnya difitnah seperti Ernst, pemimpin komunis SS yang difitnah merencanakan pembunuhan Hitler, akhirnya juga ditangkap dan dieksekusi di kamp konsentrasi Dachau bersama narapidana lainnya termasuk Prinz. Dengan meninggalnya Hindenburg, Presiden Jerman, kekuasaan Jerman sepenuhnya dikendalikan oleh Nazi, mulai dari hukum dan sistem kehidupan lainnya. Do you hereby swear allegiance? We do! The 1,000-year Reich has begun. Sieg Heil! Pada bulan September 1935, Hitler memperlakukan hukum Nuremberg yang mengisolasi orang-orang Yahudi dan mencabut kewarganegaraannya. Tahun 1938, Hitler melepaskan Kristallnacht Attack, sebuah serangan keji terhadap orang-orang Yahudi, menghancurkan sinagoga-sinagoga dan bisnis-bisnis yang memenjarakan ribuan orang-orang Yahudi. 1941, pasukan Hitler atau Nazi berhasil menaklukkan dan menduduki sebagian besar Eropa, termasuk diantaranya Czechoslovakia, Polandia, Denmark, Norwegia, Belgia, Belanda, dan Prancis. Penggunaan gas beracun untuk pembunuhan orang-orang Yahudi berlangsung di Polandia pada tanggal 8 Desember 1941. Pada tahun 1942, di pinggiran kota Berlin, Wenshi, birokrat Nazi bekerja di luar cara untuk memperluas pembantaian sistematis pada semua orang-orang Yahudi Eropa. Kebijakan pembunuhan rahasia negara ini disebut penal solution. Eksekusi-eksekusi pasukan, percobaan-percobaan dokter dan eksperimen, dan kamkan kematian. Pada tahun 1944, bahkan ketika pasukan sekutu mendarat di Prancis, Hitler mengalihkan sumber militer untuk mempercepat deportasi orang-orang Yahudi ke kamp konsentrasi. Pada 30 April 1945, dengan berakhirnya Perang Dunia namun kalah bagi Nazi, Adolf Hitler pun bunuh diri di bunker Berlin. Perang Dunia Kedua merenggut nyawa hampir 50 juta orang dan hampir 20 juta tentara mati, hampir 23 juta warga sipil tewas.